Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi wa rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin minal masjidil haram ilal masjidil aqsa min ardi Palestin liyuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyu al-matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul halim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa adba'ihi ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Wa ya rabbana ij'alna syakuran waj'alna saburan waj'alna fi 'ainina saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Amma ba'du. Ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus wabil khusus yang selalu kami muliakan guru kami Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencintai beliau, memuliakan beliau, dan juga tidak lupa segenap kepengurusan Masjid DKM Baitul Mukminin. Mudah-mudahan nama masjid ini sesuai namanya, rumah-rumah dari ahli iman. Dan tentu ahli iman adalah kunci seseorang akan nyampe kepada Allah dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan predikat-predikat tersebut Allah mudahkan kepada kita nanti setelah bekalnya banyak, ibadahnya banyak, amalan-amalan kebaikannya banyak, wirid-wiridnya banyak. Mudah-mudahan jika nyampe pada waktu nanti kita dipanggil, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita dipanggil dalam keadaan mukminin, dalam keadaan iman. Berkumpulnya kita saat ini di rumah Allah, maka ini pancaran dari keimanan kita. Iman itu ada rasanya. Iman itu ada wujud prakteknya. Di luar sana ada model-model orang dengar suara adzan cuek. Di luar sana itu bukan berarti di luar masjid ini, bukan. Di luar sana itu maksudnya di Korut sana, Korea Utara. Nah, nanti kalau ngomong di luar masjid sini takut ada yang tersinggung. Nah, jadi maksud kami di luar itu di Korut, ya kan? Korea Utara sama di Kalsel, Kalimantan Selatan. Mereka dapat panggilan Allah cuek. Cuek akan panggilan Allah, tanda imannya kotor, imannya kurang bersih. Kita ini sering dicapekkan dengan segala kegiatan dunia kita, dan tentu dunia memang melelahkan, mencapekkan, menyita pikiran kita, menyita tenaga kita. Tetapi Allah ngasih obat, Allah ngasih kebaikan untuk menghilangkan rasa penat tersebut, yaitu sholat 5 waktu,
berada di masjid, maka ini akan membius segala rasa capek otak kita pikir dunia, capek tenaga kita sibuk mencari dunia, itu semuanya capek menjadi hilang di saat kita menghadap kepada Allah. Makanya heran 1000 heran, ada orang dipanggil Allah sehari semalam 5 kali dengan kalimat takbir Allahu Akbar, harapan Allah. Di saat memanggil itu hamba itu bergegas segera menuju masjid, mengadu kepada Allah, berkeluh kesah pekerjaannya, kehidupannya seperti apa. Allah menawarkan sehari semalam 5 kali, tetapi sayang 1000 sayang, banyak hamba-hamba Allah lebih senang cerita dengan manusia, bukan dengan Allah. Tanda imannya cacat, tanda imannya kropos. Maka mudah-mudahan yang kumpul di malam hari ini, mudah-mudahan tanda iman kita terjaga. Ya. Iman adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sembarang-sembarang akan dikasih oleh Allah. Sehingga diceritakan dulu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Musa ada 2 Musa. Musa Samiri dan juga Musa Kalimullah. Musa Samiri, Allah kasih kepada dia kelebihan bisa melihat malaikat Jibril. Tetapi Musa Kalimullah alias Nabi Musa, dia sehari-harinya dengan Fir'aun. Tetapi mana yang dikasih iman oleh Allah? Yang dikasih iman oleh Allah adalah Musa Kalimullah, yang besar ada di tangannya Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Iman itu semata-mata Allah yang ngasih. Hidayah, petunjuk, keimanan itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi alhamdulillah ayahanda ibunda, sampai detik ini Allah karuniakan kepada kita iman, sampai kita bisa melaksanakan sholat berjamaah maghrib ini, sampai kita berharap iman ini terus kokoh di dalam hati kita, sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam ini juga malam dalam irama mengenang satu peristiwa yang agung, yang tentu peristiwa ini jika diceritakan lagi-lagi mengokohkan iman, mengokohkan hal-hal yang ragu dalam hati kita akan baginda Nabi Muhammad SAW, akan mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka cerita Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, cerita yang harus selalu digaungkan agar supaya yang mendengar imannya kuat, imannya bertambah. Kenapa kami katakan cerita Isra Mi'raj adalah cerita iman? Ya, karena yang menjalankan keberangkatan Nabi mulai dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperjalankan tiada lain kecuali Allah, zat yang kita sembah, zat yang kita imani, zat yang kita percayai di dalam segala-galanya. Maka kalau sudah Allah yang menggerakkan, Allah yang memperjalankan, bahkan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, maka cerita Isra Mi'raj ini cerita iman, cerita iman. Alhamdulillah, setiap akhir Rajab atau setiap bulan Rajab, hampir para ulama mengadakan acara besar PHBI, ya, acara besar Isra Mi'raj, acara besar Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, acara besar Nuzulul Quran, acara besar Tahun Baru Islam. Itu acara tiada lain kecuali acara untuk mengokohkan iman kita. Dan ulama kita termasuk ulama yang cerdas. Dan kita sebagai orang awam
paling enak nurut sama ulama, nggak usah sok keminter. Kalau kita sok keminter, ya nggak mau nurut dengan ulama, karena sekarang ini banyak orang-orang pinter di luar sana, katanya mereka pinter, tapi pinternya keblinger alias kebablasan. Pinter kok kurang ajar sama ulama, pinter kok nggak nurut sama ulama. Dengan gelarnya dia S1 falsafah, S2 tafsir Quran, S3 ulumul hadis, ya S-nya top kan gitu kan. Ya banyak orang di luar jualan S-nya juga banyak kan gitu. Kita nggak pengen orang itu SS-nya banyak tapi perilakunya kayak bukan orang kenal Allah. Mungkin ada orang nggak punya pangkat Bapak Ibu, mastur tersembunyi oleh Allah, tapi kalau doa harus goncang. Dia nggak SPDI, nggak MAG, nggak doktor, enggak. Makanya ajaran siapa itu? Kalau ceramah Abbasnya, kok nggak ada gelarnya itu? Nggak sekolah kayaknya. Lo ceramah jadi nunggu gelar. Kalau ceramah nunggu gelar, itu berarti dia milah-milih. Bukankah sudah ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Undur mangkola wala tandur, undur makola wala tandur mangkola. Ya, ucapkan apa, lihat, tengok apa yang diucapkan, ya, jangan nengok orang yang ngomong. Kalau semuanya harus nilai omongan itu berbobot, harus kembali kepada orang yang berbicara, betapa banyak orang sombong angkuh akan menjadi wilayah iblis di zaman ini. Tapi kebablasannya iblis yang nyuruh Allah tetap diangkuhi. Orang angkuh ya kayak gitu. Orang sombongnya kayak gitu, yang nyuruh Allah, Zat yang maha agung yang menciptakan iblis, tetap iblis yang gak nurut, malah berkata, aku lebih baik daripada Adam. Kok aku disuruh sujud sama Adam? Maka orang yang hadir ke majelis, kok nengok yang ceramah punya gelar apakah tidak? Jangan-jangan keturunan? Kok diam? Keturunan? Bapak yang ngomongnya, bukan saya ya. Nggak apa-apa ya. Mau ada gelar yang bagus, namanya kan gelar akademik, menunjukkan kalau dia pernah makan bangku sekolah, ya kan gitu. Imam Syafi'i nggak punya gelar, gelarnya satu, al-mujtahid. Nggak ada doktor, nggak ada ini. Ya, selama itu baik, disimak. Ya, sebaik-baiknya orang itu Bapak Ibu, kalau dinasehati nggak mandang siapa yang ngomong. Itu orang yang paling tawaduk, orang yang hatinya bersih. Ya, orang tawaduk, orang hatinya bersih. Itu hatinya siapa? Hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau diberi nasihat oleh siapapun beliau nerima, nggak pandang dulu. Bahkan mungkin Abu Jahal, selama Abu Jahal ngomong baik, benar, didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena begitu bersih hati beliau. Baik, kita akan cerita Isra Mi'raj, cerita keimanan, cerita mengkokohkan iman. Dan tentu cerita ini Bapak Ibu, cerita yang memang tidak bisa murni kita ukur dengan akal kita, enggak. Memang ukuran untuk menyimak cerita Isra Mi'raj ukurannya bukan akal tapi iman. Iman. Andaikan akal mau diberlakukan untuk mengukur kejadian ini, tapi setelah iman dulu. Makanya kalau kita bertanya, dahulukan akal atau iman? Ya iman, baru akal. Akal itu ada setelah adanya iman. Jangan nggak beriman, akal-akalan dulu, ya tetap nggak bakal beriman nanti.
Makanya pemahaman Isra Mi'raj ini pemahaman yang didasari awal mula dengan iman. Ya, dengan iman. Loh, kalau sudah beriman, maka akalnya akan dibuka oleh Allah. Hatinya kalau sudah cerdas, maka kecerdasan dohir akan dibuka oleh Allah. Tapi nggak mungkin orang itu cerdas akal dohirnya kalau hatinya nggak cerdas. Maka memahami kejadian Isra Mi'raj harus dengan kecerdasan hati, yaitu iman. Ya, iman. Bahkan ada seorang doktor, mereka berkata, kejadian Isra Mi'raj ini kejadian yang nggak masuk logika. Ya, logikamu nggak nyampe, karena kamu nggak beriman. Ya. Tapi kalau kamu beriman sangat nyampe melogikakan cerita Isra Mi'raj. Iya kan? Bapak, Ibu, semangat atau ngantuk? Ibu, belum makan ya? Belum makan? Hah? Nah, biasanya tua-tua makan malam sudah stop gitu. Ya kan? Yang muda-muda aja sudah stop gitu. Ibu, ayo semangat. Kalau nggak semangat tetap lanjut nanti. Ibu sehat? Bapak sehat? Nah, gitu dong. Jangan yang lantang suara saya saja. Baik, ngomong apa tadi lupa saya. Nih, Ibu, jangan ngomong Isra Mi'raj ini. Ibu ngerti Bandara Padang? Bandara apa namanya? Apa? Minangkabau. Baik. Pernah dengar ceritanya semut Minangkabau ke Cirebon ke Buya Yahya PP? Pernah dengar cerita itu? Belum pernah? Mau diceritain? Mau? Semut dari Padang bisa jalan-jalan ke Cirebon PP selamat. Gimana Nabi Muhammad yang diberangkatkan oleh Allah? Ayo. Kapan pemahaman semut itu muncul? Jika hatinya iman kepada Allah, muncul pemahaman itu. Gampang. DKM Masjid Baitul Mukminin dapat undangan ke Al-Bahjah Cirebon, berangkat ke sana, mau ketemu Buya Yahya. Ini cerita. Berangkat ke sana, wow, ini ketemu Buya Yahya gitu. Wow, pakai jas. Kebetulan jasnya lama nggak pernah dipakai. Alhamdulillah masih muat. Berarti orangnya nggak tambah gemuk itu, masih muat. Dan ternyata di sakunya jas, di situ ada sarang semut, Pak. Tapi semutnya itu pinter, nggak keluar, nggak gigit. Sampai jas itu dipakai, berangkat itu DKM Masjid Baitul Mukmin itu naik mobil menuju bandara, ngambil pesawat jam 9 pagi, ketemu dengan Buya Yahya jam 5 sore. Berangkat dia, alhamdulillah nyampe Gambir duhur, nyampe bandara ya Soekarno duhur, langsung ke Gambir, naik kereta menuju Cirebon. Alhamdulillah nyampe jam 4 di Cirebon ya. Akhirnya ketemu guru mulia Buya Yahya, ketemu ajudannya, Pak DKM Masjid Baitul Mukmin ya? Iya betul. Ini sudah kami agendakan ketemunya 4:30. Barangkali Bapak masih mau nyantai, monggo. Akhirnya dia mau ke kamar mandi, mulailah coba dia memeriksa sakunya. Masuklah sakunya ke tangan, tak taunya kena semut, gigit semut, nyut, kan gitu. Oh, ada semut ini. Akhirnya dibuka dulu, jasnya ditaruh, mau dibersihkan nanti semutnya, karena dia udah kebelet, pengen ke hamam, ke kamar mandi, udah taruh dulu, nanti setelah beresin qatil hajat baru diberesin itu semutnya. Setelah beresin sambil wudhu apa semuanya, ingat mau beresin semut, tak punya ajudannya Buya ngomong, Pak Haji sudah ditunggu Buya di ruang tamu, monggo. Lupa masalah semut tadi, Pak. Lupa masalah semut itu. Lupa ngobrol dengan guru mulia sampai jam 10 malam. Iya kan?
sampai jam 10 malam suruh nginep, ternyata apa dia sudah pesen tiket pesawat besok pagi. Udahlah saya nginep ada di Cengkareng saja. Langsung jam 10 setengah 11 Pak balik ke Cengkareng Pak. Ya kan, nginep di situ sholat subuh, lupa semut yang gigit tadi itu. Lupa. Sampai akhirnya besok sholat subuh nggak inget. Setelah sholat subuh persiapan ngambil pesawat jam 7. Jam 7 alhamdulillah masuk pesawat, ya pesawatnya take off, landing di sini, ya hampir 1,5 jam, paling jam 8:30 udah nyampe. Alhamdulillah nyampe ke Baitul Mukmin hampir jam 10. Ya kan, masuk ke rumah itu DKM baru ingat ada semut, dibuka jasnya, semutnya langsung dikeluarkan ke halaman rumahnya. Semut DKM Masjid Baitul Mukminin Padang PP ke Cirebon. Sangat mudah itu kalau hatinya iman memahami kebesaran Allah. Ya, tapi kalau nggak ada iman, ya repot. Cerita apa ini semut-semut? Boleh orang sakit, ya kan? Mau semut aja bisa kesana kemari kok. Masa baginda agung Nabi Muhammad SAW nggak bisa? Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Ya. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan baginda Nabi Muhammad. Ibu, Pak, yang punya jam waktu di Masjid Baitul Mukmin ini siapa? Yang punya siapa? Iya, hakikatnya Allah. Ya kan? Ini nanya manusia ini. Kan gitu. Tanggung jawabnya siapa jam ini? DKM Masjid Baitul Mukmin. Apakah boleh DKM Masjid Baitul Mukmin hari ini mau diputar 11:30? Karena dia DKM yang ngatur waktu masjid. Ya suka-suka dia. Orang yang punya kuasa di masjid aja bisa ngatur itu. Lalu bagaimana Allah yang menguasai jagat raya alam ini? Maka sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan yang lama berhari-hari menjadi singkat. Makanya diabadikan dalam sebuah maqalah ulama, tsumma arudtuhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Nabi Muhammad itu kembali dari arsh setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kembali ke bumi, tempat bekas duduknya Nabi Muhammad, angetnya, rasanya masih ada. Itu Nabi sudah balik, dan tempat duduk angetnya tadi itu masih terasa anget. Artinya apa? Singkat, cepat sekali. Makanya lailan itu kan pakai isim ma'rifat, bukan nakirah, bukan al-lailan. Kenapa kok lailan pakai ma'rifat? Hada yadullu ala tagdili muddati. Ini menunjukkan waktunya sebentar pisan, singkat pisan. Endingnya apa? Linuriyahu min ayatina. Agar aku tampakkan, supaya aku tampakkan sebagian kecil dari kebesaran-kebesaranku. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu Bapak Ibu ternyata sebagian kecil dari kebesaran Allah. Allah Maha segala-galanya. Dan perjalanan yang begitu dahsyat Bapak Ibu, kan cerita yang ceritakan ulama, para habaib, para kiai itu sebab-sebab beliau dijalankan ada di sana Bapak Ibu. Ya memang di saat itu Nabi Muhammad berada di Amun Huzn, tahun kesedihan. Nabi Muhammad itu manusia Pak, jika dipukul ya sakit, ya kan? Tapi jika ditinggal oleh orang yang dicintai beliau sedih. Tapi manusia yang luar biasa. Muhammadun basyarun lakal basyar, walakin yakutu bainal hajar. Muhammad itu manusia, enggak sembarang manusia, tetapi Nabi Muhammad itu kayak mutiara di antara bebatuan. Ibu, Bapak, harga batu pondasi berapa? Harga, kan kalau bangun rumah itu ada pondasinya kan, batu pondasi itu harganya berapa? 1 truk berapa? Kalau di sana berapa? 1.200.000 di sini ya. Kalau punya mutiara
kira-kira bisa beli sama truk-truknya nggak? Nah itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia tapi kalyakut, kayak mutiara. Ya. Makanya jangan pernah merasa dirimu sama dengan Nabi Muhammad. Enggak. Nabi Muhammad manusia, ada sisi kemanusiaannya. Kalau beliau dipukul sakit, beliau kalau nggak minum ya haus. Itu sisi-sisi aradul basyariyah beliau, ya kan? Tetapi kelebihannya sangat banyak dan luar biasa. Beliau bunda sedih karena ditinggal istri beliau, paman beliau, dan tentu kegundahannya bukan murni karena kekeluargaan, tetapi memang ada urusannya dengan dakwah beliau. Karena orang-orang kafir Quraisy begitu tidak banyak macam-macam untuk menyakiti Nabi di saat ada pamannya beliau. Pamannya wafat, maka tentu dakwanya akan semakin terhambat. Dakwah baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesedihan itu membuahkan beliau harus dipanggil oleh Allah, ya kan? Dipanggil oleh Allah, digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dijalankan memakai buruk, ya kan? Satu kendaraan yang kecepatannya sangat cepat, dan itu nanti kendaraannya orang-orang ahli surga, ya kan? Sekarang Bapak Ibu mobil listrik katanya main buruk, ya nggak bisa lah. Gimana ya mobil listrik main buruk? Ya kan ada aja orang-orang sama sekarang. Ada orang bikin mobil namanya buruk, maunya main buruknya Nabi, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Sampai akhirnya ketemu para nabi, naik ke langit 1, ke 2, ke 7, ya, hingga ke Baitul Muntaha, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Arsy, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian mendapatkan hadiah sholat. Ini cerita alur yang biasa diceritakan oleh para ulama, para kiai. Coba sekarang kita balik. Sholat, yang rajin sholat, kamu akan bertemu dengan Allah. Karena Nabi Muhammad sebelum dapat hadiah sholat bertemu dengan Allah. Sekarang banyak orang Bapak Ibu ingin jadi wali, tapi sholat malas. Wali setan, wali setan, kekasih setan. Ada Bapak Ibu, ada kejawen. Kejawen itu apa? Gak usah sholat, yang penting iling, yang penting ingat, ya kan? Kejawen. Mudah-mudahan nggak ada yang kejawen di sini. Gak usah macam-macam ya. Ada kejawen, dia itu sholat nggak perlu. Jadinya yang penting ingat Allah. Saya pernah dialog dengan mereka. Gimana maksud antum ini yang penting ingat Allah? Sholat kalau nggak ingat Allah percuma, kata dia. Sholat kalau nggak ingat Allah percuma. Jadi percuma itu gimana? Ya nggak usah sholat, yang penting ingat Allah. Langsung saya ngomong, ya sudah kamu tak pancung, tak penggal kepalamu, gitu kan? Kan? Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat kan kepalanya dipenggal. Secara syariat Islam. Kalau itu kaget dia, ya iya. Kamu itu ngaku ingat kepada Allah tapi kurang ajar kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, ya tentu ingat panggilannya dong. Duhur ingat, subuh ingat, asar ingat, dan itu ingat kepada Allah tapi nggak mau ikut perintahnya Allah, makanya dipenggal saja, ya kan? Itu di dalam hukum Islam. Orang yang meninggalkan sholat Bapak Ibu hukumannya dipancung. Jika ada syariat Nabi ditegakkan, tapi di Indonesia kan bukan syariat Nabi. Di Indonesia pakainya Bhinneka Tunggal Ika, maka jangan macam-macam mancung orang, ini pancung sendiri nanti. Jangan, waduh kok kejam itu, gak sholat aja dipancung. Bukan asal-asal main pancung kayak gitu, enggak. Yang boleh mengeksekusi adalah pemerintah Islam. Kalau nggak ada pemerintah Islam berarti nggak bisa. Kemudian apakah orang yang meninggalkan sholat? Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dijauhkan dari meninggalkan sholat. Orang kalau dihukum sesuai syarat Islam di dalam meninggalkan sholat, maka dia nanti di neraka nggak dihukum oleh Allah. Itu loh hukuman Islam itu. Hukum Islam itu Bapak Ibu kalau nyuri kan dipotong tangannya, iya kan? Itu kalau diterapkan makanya nggak ada yang nyuri. Ini Bapak Ibu Masya Allah nyuri ditaruh di penjara, pulang-pulang nambah kiloan Bapak Ibu.
Akhirnya nyuri lagi. Makanya kalau syariat Nabi ditegakkan, wah itu insya Allah jalurnya akan menjadi jalur yang positif, banyak orang yang takut. Baik, kembali lagi, kita balik sekarang Bapak Ibu. Sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat ini Bapak Ibu, ini hikmahnya Bapak Ibu akan menjadikan kita dekat kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna bertemu di sini Bapak merasakan kasih sayangnya, merasakan keagungannya, merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemunya Nabi Muhammad dengan Allah disepakati oleh para ulama, khususnya ahli sunnah wal jamaah, sepakat bertemunya bukan bertemu secara kacamata fisik, secara mata fisik ini bukan. Bertemunya adalah dengan kacamata hati, ya, hati yang beriman kepada Allah, bukan secara kacamata mata telanjang kayak ini. Karena jumhur ulama sepakat Allah itu akan bisa dilihat nanti jika masuk surga. Sebelum masuk surga kita nggak bisa, ya, kita nggak bisa melihat. Jangankan kita, Nabi Musa alaihi salam pengen bertemu dengan Allah, suruh melihat Bukit Tursina saja nggak mampu. Padahal Bukit Tursina itu dapat pancaran cahaya kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu. Dan juga jangan salah paham bahwasanya kenapa Nabi Musa bertemunya ada di bumi, kalau Nabi Muhammad bertemunya ada di langit. Ya tentu ini makna Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad sehingga biar tidak sama seperti hanya Nabi Musa. Kemudian yang paling penting lagi, di atas sana itu tempatnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, bukan tempatnya Allah. Ada salah satu tanda ciri akidah yang enggak benar, mengatakan Allah bertempat. Makanya Bapak Ibu kalau ngomong berbicara kebesaran Allah enggak usah pakai isyarah. Ibu haji, gimana usahamu? Aku serahkan apa yang kata di atas, cicak, burung. Yang jelas dong kalau ngomong tuh. Aku serahkan kepada Allah. Nyebut Allah itu pahala kan? Nyebut Allah itu pahala, Ibu, nambah iman. Orang jangan sekarang, gimana usahamu Pak? Aku serahkan apa kata di atas, cicak. Kok ikut itu? Burung. Jadi ngomong yang benar kalau ngomong itu. Aku serahkan kepada Allah. Iya kan? Makanya Allah tidak bertempat. Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan. Allahu kan kamakan. Allah itu ada sebelum terciptanya tempat, dan setelah terciptanya tempat Allah ada seperti sedia kala dan tidak butuh tempat. Jangan dibayangkan Allah itu kayak Pak DKM Masjid Baitul Mukminin, ya kan, nongkrong nunggu jamaah di masjid. Wah itu mah DKM itu. Allah nggak bisa dibayangkan kayak gitu, ya. Lalu Allah di mana? Kalimat di mana tidak layak untuk Allah itu layaknya untuk makhluknya Allah. Abbasnya di mana? Hari ini ada di Padang, ya kan? Bulan depan di mana? Bulan depan bisa di Lampung. Nah itu Abbasnya. Tapi kalau Allah di mana Allah? Kalimat di mana tidak layak untuk Allah karena Allah tidak butuh mana-mana. Allah yang ciptakan mana-mana maka tidak butuh mana-mana. Biasanya pertanyaan itu Bapak Ibu muncul dari anak kita yang kecil. Ibu, Umi, Ayah, Ibunda, Allah ada di mana? Jawab ibunya karena dengar ceramahnya Pasir, Allah itu tidak ada di mana-mana karena menciptakan mana-mana. Ngiler itu anak, ngomong apa ini? Gak paham itu. Bukan kayak gitu cara jawabnya. Nah, kamu bertanya tentang Allah, betul Umi, Allah di mana? Nah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Makanya kalau kamu sholatnya telat, Allah tahu. Nah, gitu jawabnya, ya. Jadi Allah tidak bertempat, ya. Allah tidak bertempat dan tidak butuh tempat. Di atas bukan tempatnya Allah. Di atas itu tempatnya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Lalu di mana? Oh, di mana lagi? Kumat lagi. Ya, kan? Makanya Imam Nawawi Al-Bantani beliau tegas, imanmu belum sempurna
sebelum meninggalkan 4 kalimat. Kaifallah, bagaimana Allah? Iya kan? Kamillah, berapa Allah? Matallah, kapan Allah? Aina Allah, di mana Allah? Iman lu belum sempurna sebelum kamu meninggalkan 4 kalimat tadi itu. Maka iman kita dikatakan sempurna, Ibu, kalau kita sudah tidak bisa mengandai-andaikan Allah. Ya kan gitu. Ada Bapak Ibu di luar sana ngajarin khusyuk tapi kurang ajar. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bayangin gunung Minangkabau itu masih besaran Allah. Kurang ajar ya. Akhirnya bayangin, jadi diam-diam dia itu Pak nyembah berhala di otaknya Pak. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Bagaimana khusyuk itu? Khusyuk itu antak budallah ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Udah itu khusyuk. Menyembahlah engkau kepada Allah, salatlah menghadap kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kayaknya susah. Ya kan Pak? Kita sholat takbir langsung lihat Allah susah Pak. Kita takbir langsung kita kunci. Nah itu. Ya kan? Takbir langsung ingat tadi berantem sama suami. Itu takbir. Ya kan? Nggak bisa. Baik kalau memang kamu nggak mampu melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak mampu melihat Allah, karena bukan kedudukan kita. Ya kan? Maka yakini Allah melihatmu. Ya, sholat meyakini kita dilihat Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menghadirkan kita dilihat oleh Allah. Jangankan kita sholat dilihat, menghadirkan dilihat oleh Allah. Ibu bapak pernahkah sholat di hadapan mertua? Ayo, antum pernah sholat di hadapan mertua? Pernah? Gimana? Biasanya baca kulhu langsung yasin. Kenapa? Ada mertuanya. Ya kan itu. Masa sholat di depan mertua Pak baca Al-Kausar? Dikira ini lulusan pondok mana kok surat-surat pendek ini kan gitu. Makanya kok baca Yasin. Baca Bapak Ibu mertua itu ngasih apa? Ngasih anaknya. Loh Allah ngasih segala-galanya kok gak kelihatan, gak mampu kita. Ya karena memang mata kita banyak hijabnya Bapak Ibu. Tahu hijabnya mata apa Bapak Ibu? Hijabnya mata apa ini? Ini hijabnya mata ini. Makanya kurangin HP ini. Ada bapak-bapak katanya Pak Haji, rambutnya ubannya hampir sekepala. Itu kalau melihat TikTok yang buka aurat dan bukan masih gini-gini. Nah ini hijab ini. Kalau mati gimana orang kayak gitu Pak? Iya kan? Ibu coba ibu. TikTok kan Haji. Enggak takut mati Pak. Kalau Israel datang gimana itu Pak? Ya kan? Udahlah, HP ini ayo dipakai yang manfaat. Bapak Ibu, ya, pakai yang manfaat HP itu. Ya, karena ini hijab Pak, hijab. Bahkan ulama mengatakan bari itu syaitan. Ya, pak kosnya setan itu HP. Ya kan, pak kosnya setan HP Bapak Ibu. Orang itu kalau sudah megang HP Bapak Ibu, Masya Allah, lewat waktu sholat, lewat waktu baca Al-Quran, ya kan? Lewat segala-galanya Bapak Ibu. 1 jam, 2 jam Bapak Ibu. Maunya lihat HP sampai jam 10, sampai jam 1. Baca Al-Quran Bapak Ibu, baru 1 ayat, 1 makro, 1 ayat, batuk jekang-jeking Bapak Ibu. Kayak ditekuk sama manusia ini Bapak Ibu. Ya kan? Tadarus itu Bapak Ibu. Ya kan, kalau tadarus, entar lagi yang tadarus ya. Entar lagi yang tadarus Al-Quran nih. Ya, Ramadan Bapak Ibu coba itu. Baru baca Bapak Ibu 3 baris sudah lihat kopi mana. Batuk-batuk Bapak Ibu. Tapi kalau lihat TikTok Bapak Ibu gini-gini, 1 jam 2 jam. Ya memang itu manusia apes, imannya konslet. Ya kan nggak bisa bedakan mana harusnya yang manis nyaman, mana yang tidak. Tapi itu bukan orang sini. Bukan. Ya? Orang sini kalau melihat Al-Quran, baca Al-Quran, semangat. Ya kan? Itu orang mana? Orang Korut. Ya? Korea Utara Bapak Ibu. Ya. Baik, kembali lagi Bapak Ibu. Ya. Kembali lagi. Jadi, sholat Bapak Ibu akan menghantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kurangi curhat ada di media. Kurangi curhat dijadikan status itu.
Punya masalah dengan suaminya gara-gara dikasih uang barokah bulanan gaji telat, Bapak Ibu, ya upload nasib nikah sudah 15 tahun tetap aja gaji telat-telat. Ngapain kayak gitu Bapak Ibu? Ya kan? Berarti kita buka aib suami kita. Hati-hati, yang buka aibnya orang akan dibuka oleh Allah aibnya. Apalagi suaminya. Ya kan? Paling ini apa? Sudah sholat 5 waktu belum ngaji, ya Allah, kenapa suamiku kok pelit ya Allah, gitu. Kalau nasib ya Allah telat terus, sudah telat dipotong lagi ya Allah. Tolong ya Allah kasih rezeki yang banyak, biar bulan depan kalau ngasih nggak telat ditambahin, kan gitu. Ingat, oh ini astajib lakum, ente minta kasih. Ayo, kenapa kita? Oh ini mau doa di Facebook, ya Allah, mudah-mudahan suamiku dapat arisan. Amin, banyak amin lagi Bapak Ibu. Doamu itu di saat sholat menghadap kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau lagi sujud, sudah adzan belum Isya? Belum. Masih ada ya. Nanti adzan dulu. Adzan itu punyanya waktu sholat. Maka kalau sudah masuk waktu sholat diutamakan adzan. Nah, sholatnya boleh ditunda jika untuk kepentingan belajar ilmu kayak gini. Tapi kalau kepentingan nonton TikTok haram, ya. Nah, untuk kepentingan jualan haram itu nunda sholat. Tapi kalau untuk pengajian kayak gini boleh. Nah, komat itu haknya sholat. Maka kapan sholat dikumandangkan, utamakan sunnahnya komat. Baik, kembali lagi tadi itu Pak. Ngomong apa tadi Pak? Ngomong apa? Oh, curhat. Iya kan? Ibu, paling dekatnya hamba kepada Allah di waktu sujud. Makanya ibu kalau lagi sujud itu momen ibu dekat kepada Allah. Minta apa saja. Tapi ingat, bukan jadi imam. Sekarang ada imam viral-viralan Pak. Oh imam sekarang Pak, Masya Allah, kalau sudah rakaat terakhir sujudnya pakai mata mau coplok. Itu siapa? Ajaran siapa itu? Enggak, Rasulullah pernah marah kepada sahabat Mu'ad karena sholatnya jadi imam lama sekali. Laqad ya Mu'ad, apakah kamu akan menjadi ahli fitnah Mu'ad dengan sholatmu lama? Apakah kamu lupa makmum itu ada yang musafir, makmum ada yang sakit mata? Sekarang lagi zaman Bapak Ibu, kalau sudah sujud terakhir itu lama. Kalau mau sujud lama bukan jadi imam. Itu ilmunya kayak gitu. Imam itu tidak disunnahkan membaca tasbih di dalam sujud atau merukuk lebih dari 3 kali. Kalau melebihi dari 3 kali hukumnya makruh, gak dapat pahala. Ada ilmunya, fikihnya. Kan itu. Ini Bapak Ibu lama Bapak Ibu. Sujudnya yang matanya sakit mau copot itu Bapak Ibu. Dikira udah disajadah itu mata itu Bapak Ibu. Tapi kalau sholat sendirian, mau Anda sujud 1 jam sah, boleh. Sholat sendirian. Tapi kalau jadi imam nggak boleh. Jadi imam ya sudah bacaan tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Cukup. Ya kan? Cukup. Ada yang kelamaan, ada yang kecepatan Pak. Kayak capung minum air Pak. Kalau sholat tarawih Pak, lap. Waduh, di sini memang setan itu pintar Pak, setan itu. Oh, rajin ibadah kamu ya. Rajin ibadah ya. Ya sudah. Sok-sok jadi imam kamu. Bacaanmu panjang. Sok-sok jadi imam, rukukmu panjang. Sok-sok akhirnya apa? Makmumnya gedung-gedung apa? Ya kan? Ada lagi, oh kamu rajin sholat ya? Tak suruh buru-buru. Nah gitu. Pak, mula-mula setan itu menghalangi manusia untuk berbuat baik. Tapi manusia melawan, akhirnya sama manusia ditunda. Sama setan disuruh tunda. Dilemotkan pekerjaan sholat itu. Kok masih dia itu tetap dia istiqomah sholat, akhirnya dimustakjab, disuruh buru-buru. Sehingga akan menemukan kekhusyuan ibadah sholat. Ya. Lah ini orang tua kami, kapan jenengan Bapak Ibu berada di waktu sujud, itu waktu jenengan dekat kepada Allah, curhat dong di situ. Gak apa-apa kepada Allah, ya Allah, hutangku banyak ya Allah. Tapi nggak usah ngomong ya Allah hutangku banyak itu ya, pakai hati aja, ya kan?
Ya, kecuali bahasa Arab nggak apa-apa. Kalau bahasa Arab nggak apa-apa. Ada? Sujud itu banyakin doa memohon kepada Allah karena itu momen yang sangat dekat. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, cerita Isra Mi'raj di saat Nabi Muhammad dikasih hadiah 50 kali sholat, Nabi Muhammad menawar sampai berkali-kali dan sama Allah dikabulkan. Begitu pemurah dan dermawannya Allah, didatangi oleh Nabi Muhammad berkali-kali tetap dikabulkan. Maka kalau minta sama Allah jangan ada istilah kapok. Kalau minta kepada Allah hari ini nggak dikasih, besok minta. Bahkan katakan doa buat ibadah, doa itu ibadah, kebutuhan kita. Adapun dikabul nggak dikabul itu urusan nanti. Yang penting doa itu ibadah. Ya kan? Kalau doa hanya ingin dikabul Bapak Ibu, wah kalau nggak dikabul berarti nggak doa. Nah ini, jangan kayak gitu. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan Nabi Muhammad datang kepada Allah berkali-kali seperti itu menunjukkan karena beliau seorang hamba yang begitu butuh kepada Allah, makanya minta terus kepada Allah. Dan begitu dermawannya pemurahnya Allah, diminta berkali-kali dikasih oleh Allah. Tapi kalau kita sama tetangga kita, ayo ngutang belum bayar, ngutang lagi disiram Pak. Ya kan? Disiram itu manusia. Makanya jangan curhat sama manusia, jangan minta sama manusia, mintanya sama Allah. Ya, kita punya Allah Maha segala-galanya. Jangan minta sama manusia. Di hadapan manusia Bapak Ibu, jangan kau tampakkan kesedihanmu. Sebagaimana Nabi Muhammad, walaupun sering lapar, 3 hari gak makan, perutnya diganjel dengan batu. Kenapa? Nabi Muhammad gak pengen menampakkan kesedihan di hadapan manusia. Lebih baik aku tampakkan kesedihan di hadapan Allah. Makanya kami dimotivasi oleh guru mulia kami, awas kamu Syekh, kalau kamu ceramah keliling ke sana kemari, jangan sampai action kamu pengen dikasih duit. Nah, maka saya punya guru namanya Ustadz Ali. Ustadz Ali itu guru Ustadz Ali, beliau santrinya Abu Yamaliki. Beliau itu kalau ceramah itu apa? Sakunya itu Pak, saku depannya dikasih dompet, walaupun dompetnya belum ada isinya. Kok gede? Menunjukkan apa? Kita nggak butuh amplop, gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu Ustadz ditanya amplop Bapak Ibu, amplopnya ketukar ngamuk-ngamuk sama DKM-nya. Kan kacau ini Ustadz kayak gini gitu. Kan? Makanya suaranya lantang kalau amplopnya gede. Kan gitu. Kalau amplopnya ketukar Bapak Ibu tandai gitu DKM Masjid Baitul. Ini contoh ini. Contoh, ya kan? Masa ceramah kok gara-gara amplop? Apa yang kamu sampaikan itu murni ikut Rasulullah. Ya kan? Rezeki bukan dari dakwah. Ya kan? Rezeki itu dari kerja, bisnis, usaha yang halal. Ya kan? Kalau ada orang ngasih, tengok ngasihnya benar atau ngasihnya enggak. Maka kalau perlu ada orang ngasih, waktu-waktu kita ajarkan agar supaya kita itu enggak tomat, ditolak. Termasuk guru mulia kami Buya itu ada orang datang bawa duit satu kardus ya. Buya, saya ingin infak ke pondoknya Buya. Ini duit saya tabung dari gaji saya bertahun-tahun. Kata Buya, mau infak? Betul Buya. Kenapa kok mau infak sama Buya? Ya saya cocok dengan Buya ini. Apa yang kata Buya? Kasihkan ke ulama yang lain, jangan ke saya. Kasihkan ke ulama yang lain, jangan ke saya. Kenapa? Ulama lain masih banyak membutuhkan, insya Allah saya cukup. Ternyata beliau itu diam-diam kayak gitu. Beliau ingin memerangi hawa nafsunya. Takut beliau memang benar ngarat dari duit satu kardus, makan kasih. Tak taunya Bapak Ibu, alhamdulillah nolak satu kardus, datang lagi 2 kardus. Ya kan? Sekarang Bapak Ibu, Masya Allah Bapak Ibu. Tapi ingat, ilmu amplop itu ilmu untuk diri kita, bukan ilmu nilai orang lain. Ada kiai, ustaz, kalau ceramah minta amplop, nggak boleh diomongin. Nggak boleh, ini ilmu untuk diri kita, bukan menilai orang lain. Mungkin dia ustaz itu ceramah pakai tarif karena dia punya yatim piatu 1000 mungkin.
Ya kan gitu. Makanya ilmu ini untuk diri kita, bukan menilai orang lain. Kalau ilmu itu selalu bernilai untuk orang lain, Bapak Ibu, kapan kita pinter, kapan kita insaf, kapan kita benar? Nilai aja orang itu. Kan paling enak kalau kita nilai orang di bawah, paling lantang, paling lancar. Tapi menilai pribadinya Bapak Ibu paling gampang, paling ogah-ogahan. Ya kan? Makanya ilmu ini untuk diri kita sendiri, orang tua kami. Ya, jadi Ibu, ayo sholat Ibu yang rajin, alhamdulillah Ibu. Tapi ingat Ibu, yang dijadikan sholat rajin bukan Ibu Bapak saja, tolong anaknya diajak. Bapak Ibu anaknya diajak, Bapak Ibu anak-anaknya tolong diajak sholat Bapak Ibu. Ya kan, jangan sampai Bapak Ibunya rajin, anaknya Bapak Ibu ogah-ogahan. Ingat, surganya Bapak Ibu itu ada di anak yang soleh. Tapi kalau anaknya toleh, anaknya jelek, na'udzubillah min dzalik. Makanya nanti di hari kiamat Bapak Ibu diceritakan di hari kiamat ada ibunda dan ayahanda dipersilakan oleh malaikat ridwan untuk masuk ke surga. Wahai ibunda ayahanda yang soleh-solehah, segera masuk ke surga. Tiba-tiba di saat ibunda ayahanda itu ingin masuk ke surga, tiba-tiba anak di neraka menjerit, malaikat, tolong tahan 2 orang itu, jangan boleh 2 orang itu masuk ke surga. Kata malaikat, siapa kamu? Kok berani kamu nahan kayak gitu? Aku anaknya. Oh, kamu anaknya, tapi kamu kan anak gak karu-karuan. Iya malaikat, aku memang anak bejat gak karu-karuan, tapi bejatku tidak karu-karuan karena teledornya orang tuaku. Orang tuaku asik nyari duit, orang tuaku asik ibadah sendiri, gak pernah ngontrol aku. Aku gak ditaruh di pendidikan yang benar, aku gak ditaruh di pesantren. Akhirnya aku jadi bejat kayak gini. Malaikat Ridwan ngadu kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu kebenaran sesungguhnya yang sedang terjadi ya Allah. Ada orang tua pengen masuk surga di demo sama anak di neraka. Ini gimana ya Allah? Kenapa? Ini kalimat kenapa ini bukan kalimatnya sesungguhnya, Allah Maha tahu. Ya kan? Kenapa? Karena anaknya merasa menjadi anak bejat karena keteledoran orang tua. Orang tuanya cuek, nyari duit terus, nggak pernah kontrol anaknya, sholatnya nggak pernah dikontrol, akidahnya gimana? Apa jawaban Allah? Lempar itu orang tua ke neraka bersama anaknya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ada orang tua Bapak Ibu kepleset masuk neraka. Ada seorang anak masuk surga Bapak Ibu. Nanti di surga, orang surga itu dibuka oleh Allah, bisa melihat ahli neraka. Bahkan bisa mendengar jeritan tangisan ahli neraka yang sedang disiksa oleh Allah. Maka anak yang di surga ini Bapak Ibu kok mendengar ada suara kayaknya kenal ini, bertanya kepada malaikat Ridwan, malaikat Ridwan, itu tangisan siapa? Tangisan siapa? Maka dijawab oleh malaikat Ridwan, hum buka'u ahli nar. Itu tangisan orang-orang ahli neraka yang sedang disiksa oleh Allah. Tapi kayaknya aku kenal suara ini malaikat. Dicek-cek ibu bapaknya sedang dikebukin oleh Allah di neraka. Malaikat tolong, memang ibu bapakku nggak benar, tapi malaikat, ibu bapakku tetap ngajarin aku sholat, aku taruh di pondok, aku taruh di pendidikan yang benar. Bahkan kalau nelpon nggak ngasih duit dok, tapi ngingetin sudah sholat belum, dekat dengan ulama enggak, dekat dengan kiai enggak, terus diingatkan kayak gitu sehingga aku jadi anak kayak gini masuk surga. Tolong wahai malaikat, entas ibunda ayahandaku ke surga bersamaku. Ini yang dikatakan syafaat anak soleh untuk orang tuanya yang kepleset. Maka malaikat Ridwan ngaduk lagi kepada Allah. Jawaban Allah apa? Masukkan itu orang tua ke surga bersama anaknya. Ibu bapak terakhir, ya, terakhir jawab yang benar. Ada 2 pilihan. 1, masuk surga dulu baru masuk neraka dengan punya anak. 1. 2, masuk neraka dulu baru masuk surga. Milih mana ibu? Ibu milih mana? Ibunya pada takut tuh. Pak, milih mana Pak? Hah? Gak ada dipilih, suruh milih gak ada dipilih, gimana ini? Kok ada golput ini? Hah? Milih mana? Bapak nomor 1. Gimana? Oh, masuk ke neraka dulu baru ke surga. Pak bawa korek nggak? Nyalain koreknya Pak. Dicoba Pak. Kalau teriak-teriak, mencak-mencak
Sakit, jangan macam-macam nyoba. Neraka Pak, neraka 1000 kali lipatnya lebih pedih itu. Apa namanya? Oh, habis itu masuk ke sini. Baik, kalau saya milih yang ketiga. Nah, ini orang cerdas ini Bapak Ibu. Milih ketiga Pak, punya anak langsung masuk surga bareng. Ngapain milih nomor 1, milih 2? Nah, inilah itu orang cerdas Pak. Mohon maaf, yang punya mic memang selalu menang Pak. Jadi milihnya Ibu yang ketiga, punya anak langsung masuk surga bareng. Apa? Dididik, dikenalkan Allah, ditaruh di pondok, dan pendidikan paling selamat di akhir zaman pondok, pesantren. Udah Bapak Ibu, sudah. Ibu punya anak kecanduan apapun, kecanduan game, kecanduan HP, macam-macam, taruh di pondok, Bapak Ibu, 1 tahun udah berubah. Kenapa? Lingkungan pondok positif Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, pondok sekarang yang nyetak para ulama setiap tahun mulai digoncang oleh musuh Allah. Gara-gara kasus ada di Surabaya kemarin, ada apa? Ada pondok ambruk. Pondok ambruk ya. Ya Bapak Ibu, kan urusan ambruk, urusan bencana itu kan urusan takdir Bapak Ibu. Iya kan gitu. Kalau ngomong takdir nggak ketemu Bapak Ibu. Memang ngomong takdir itu enaknya ya sudah nerima lapang hati, sudah sabar, itu nanti ketemu. Tapi kalau sebab kenapa kayak gini, bangunannya asal-asalan apa ini? Banyak bangunan asal-asalan tetap mentereng Bapak Ibu, nggak jatuh-jatuh. Ya kan gitu. Tapi kemarin ada ini bangunan apa itu? Bangunan itu juga roboh Bapak Ibu, nggak ada yang ngomong. Tapi di dalam pondok Bapak Ibu sampai ada kiai, sampai ada orang menghujat kiainya. Nah ini loh. Kalau mau ngasih masukan boleh, tapi kalau merendahkan, menghujat, ini sudah masuk pada wilayah su'uladab, tata krama yang jelek. Malah Abah Husnudon, jangan-jangan ini pengasuhnya ini kasih Allah ini memang disembunyikan oleh Allah ini. Dan ingat, kalau sudah kekasih Allah diomongin Bapak Ibu, Allah marah, ya kan? Allah marah. Makanya Ibu jangan biasa ngomongin ulama, kiai, ya. Kenapa? Darahnya ulama, kiai, para habaib itu darahnya beracun, ya. Jangan macam-macam ngomongin beliau-beliau. Kalau memang ada ulama kepleset, udah tutup. Mungkin sekali kepleset, Pak. Bukan nabi, iya kan? Tapi nggak boleh diomongin. Nggak boleh ngomong. Kenapa? Kalau kita ngomongin orang kepleset, kita nggak bakal mati kecuali akan melakukan yang kita omongin tadi. Kalau ada melihatnya tetangga tukang mabuk diomongin terus, dia nggak bakal mati kecuali akan jadi pemabuk juga. Makanya jangan biasa ngomongin orang. Kalau melihat kejelekan orang, tutup. Tinggal ya Allah kasih hidayah petunjuk tobat. Udah, nggak usah diomong-ngomongin. Kalau diomong-ngomongin, itu nanti dia daftar kepada Allah. Ya Allah, kapan saya kayak gitu? Ya, makanya dianjurkan kalau kita melihat kejelekan orang, ditutup. Bukan digunjing, bukan diomongin. Kalau digunjing, diomongin, nanti kualatnya nyampe kepada kita semuanya. Cukup ini saja Bapak Ibu dengan waktu yang singkat. Mudah-mudahan disertai taufik dan inayah Allah, kita semuanya menjadi ahli iman yang sesungguhnya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah.